Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Al Mansur kelas 12. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ya bahasan terakhir dari listrik arus arah, yaitu tentang daya dan energi listrik. Sebelum kita bahas materinya, saya akan membahas mengenai soal kuis pada pertemuan sebelumnya. Mungkin cukup sulit ya, karena masih ada beberapa yang masih salah konsep mengenai pengerjaan rangkaian listrik ini dengan menggunakan hukum 1 dan 2 Kirchhoff ya. Untuk soal yang pertama ya, oke, ini kan sudah disediakan rangkaiannya seperti ini ya. Nah, di sini kita disuruh mencari arus yang bekerja pada rangkaian listrik ini. Nah, arusnya otomatis cuma satu ya, karena ini adalah rangkaian tertutup dan juga satu loop saja. Nah, cara mengerjakannya, nah pertama itu kalian utamanya itu menentukan arah arusnya dulu. Arah arus itu gimana sih? Arah arus listrik, ingat, arah arus listrik itu dari potensial tinggi ke potensial rendah ya. Jadi kita lihat sumber tegangannya ya, yang ini ya. Jadi yang kepanjang ini ke yang pendek, oke ya. Oke, panjang ke yang pendek ya, dari sini ke sini ya. Nah, setelah kalian tentukan arah arusnya, kalian gambar loopnya, bebas ya, bebas gambarnya, tapi kalau bisa ya searah dengan arah arus lah, agar memudahkan untuk perhitungannya. Nah, arah loop ini ya, saya beri bantuan untuk A, B, C, D ya, A ya. Jadi untuk arah arusnya, arah loopnya ya, dari sini ya, jadi berlawanan jarum jam ya yang ini. Nah, kita masukkan hukum 2 Kirchhoff ya, atau sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, pertama kita masukkan dulu GGL-nya ya. Nah, GGL-nya yang mana? Oke, kita telusuri dulu arusnya. Kan loopnya juga, utamanya loopnya ya. Ini belum ketemu. Oh, ketemu. Ketemunya adalah kutub negatif GGL, maka kita beri tanda negatif ya, negatif 7. Kemudian ditambah, oke, berarti dari awal. Oke, oh ketemu yang hambatan 4 ohm ya. Kemudian lihat arah arus sama arah loop bagaimana? Kalau searah berarti positif ya, karena ini searah sama-sama ke kanan ya, maka ini nilainya positif, I-nya positif. Kemudian 6 ini juga positif, kemudian ketemu 3 juga positif, dan juga ketemu 1 ini hambatan dalamnya juga positif. Maka karena arusnya sama, nah ini arusnya bisa kita keluarkan ya, keluarkan jadi seperti ini. 7-nya dipindah ruas ya, negatif jadi positif. Kemudian ini jumlah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 1 sama dengan 14. Jadi I kali 14 sama dengan 7. Maka I sama dengan 7/14 adalah 0,5 ampere. Oke, kemudian untuk soal yang nomor 2 ya. Untuk soal yang nomor 2. Oke. Untuk soal yang nomor 2. Oke, lihat gambar ini. Nah, di sini untuk menentukannya ya, kita tentukan dulu arah arusnya ya. Jadi ingat, dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, jadi yang ini ya, saya ambil arah yang ini dulu, saya gambar yang ini. Oke, arahnya ke sini ya, kemudian ke 6, kemudian apakah terus? Cukup sampai sini dulu. Jadi arah harusnya kan gini dulu. Nah, ini juga karena ini kutub positif, saya mulai dari sini. Oh, ini juga sini. Kemudian bertemu, kemudian turun ke bawah, kemudian nyebar lagi sini sama ke sini. Nah, untuk yang pertama ya, ini saya berikan tanda untuk I1 ya. Kemudian yang sumber tegangan, ingat sumber tegangan berarti di sini I2. Kemudian pertemuannya adalah
I3. Nah, maka saya analisis dulu. I1 ditambah I2 sama dengan I3. Untuk mencari I1 nanti sama dengan tinggal pindah ruas I3 min I2. Nah, setelah kita tentukan arah arusnya, kemudian kita tentukan arah loopnya ya, arah loopnya. Loopnya usahakan searah dengan arah arus, maka kita ikuti saja arah arusnya. Jadi seperti ini. Oke, seperti ini. Ini juga kita ikuti arah arusnya. Oke, setelah itu baru kita analisis menggunakan hukum 2 Kirchhoff ya. Hukum 2 Kirchhoff, sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0, atau sigma V sama dengan 0 ya, sama saja. Nah, di sini saya mulai ya untuk bantuannya dari titik A, F, E, B, A. Jadi dari titik A, kemudian ke F, kemudian E, kemudian ke B, dan kembali ke A. Nah, lihat dari A ke F. A ke F ketemunya apa ini? Kutub positif atau negatif? Negatif, maka kita tuliskan negatif 6. Kemudian arus yang mengalir apa ini? I1 ya. Nah, maka kita tulis I1. Kemudian ketemu dengan hambatan 6 ohm. Arah arus ya ternyata sama dengan arah loopnya, maka nilainya positif ya, ini positif. I1 kalikan 6. Kemudian GG arah loopnya kan ke bawah ya kan, yaitu arah arusnya apa ini? I3, maka kita pakai I3. Ketemunya 2, arah arus searah dengan arah loopnya, maka kita teruskan positif juga, nanti sama dengan 0. Nah, kemudian min 6 ini pindah ruas, jadi ini jadi 6 positif. Kemudian didapatkan 6 nya saya taruh di depan, sama saja 6 I1 tambah 2 I3 sama dengan 6. Nah, ini harus kita sederhanakan ya untuk mempermudah perhitungannya. Jadi kedua ruas kita bagikan 2, menjadi 3I1 tambah I3 sama dengan 3. Nah, kita dapat persamaan yang pertama untuk loop 1. Kemudian untuk loop 2 nya ya, karena kita sudah temukan loopnya, kita beri patokan ya. Jadi loopnya itu dari B, dari ke C, ke D, ke E. Nah, ingat ya, tok yang bawah I2. Nah, ingat I2. Kemudian ini juga, kalau ini saya beri tulisan ini juga I2. Kenapa I2? Ini juga I2 karena ini masih dalam satu kabel ya, ini tidak ada cabangnya, berarti ini satu kabel, ini juga satu kabel, maka yang bawah juga I1 ini ya. Oke, jadi B ke C belum ketemu apapun, C ke D, oh ketemu sumber tegangan ya, GGL berapa ini? 8. Kemudian ketemunya positif atau negatif ini? Oh, ternyata ini negatif, maka kita tuliskan min 8. Nah, kemudian ketemu berapa ini? 1 ohm ya, 1 ohm. Arusnya apa ini? Arusnya I2, maka kita tuliskan I2. Dikalikan 1 tidak perlu kita tuliskan. Kemudian arahnya ke bawah. Ya, arah ke bawah adalah untuk I3 ya. I3 karena arah arus ini sama dengan arah loop, maka dapatlah positif. Ini nilainya 2 hambatannya. Nah, setelah itu kita dapat persamaan I2 tambah 2 I3 sama dengan 8. Nah, kemudian kita lihat persamaan 1 dan persamaan kedua. Lihat di sini ada yang berbeda ya. Di sini ada I1 sendiri. Maka untuk menyamakannya kita pakai hukum Kirchhoff yang pertama ya. Nah, kita pakai hukum Kirchhoff yang pertama. Kita masukkan nilai I1 nya sama dengan I3 min I2. Kita masukkan ya, masukkan yang ini. Nah, didapatkan nanti persamaannya I1 untuk persamaan pertama nanti berubah jadi persamaan ketiga, dapatnya 4 I3 min 3 I2 sama dengan 3. Nah, setelah kita dapat ya persamaan 3 sama persamaan 2, maka kita eliminasi mana yang akan dihilangkan. Di sini saya memilih untuk menghilangkan I3-nya ya. Untuk menghilangkan I3-nya, I2-nya mas saya, I2-nya saya hilangkan.
Maka untuk menghilangkannya berarti untuk persamaan yang ini, yang untuk persamaan 1 yang sudah berubah ini kita kalikan 1. Untuk persamaan 2-nya kita kalikan 3. Biar sama-sama 3i2, ini juga 3i2. Oke ya, nanti didapatkan seperti ini. Hasilnya nanti 10 tambah i3 sama dengan 27. Maka didapatkah nilai untuk i3 adalah 2,7. Oke, kita dapat I3. Terus yang dicarikan I1. Cari persamaan yang ada I3 sama I1, ada enggak? Oh, ada. Tapi yang awal. Enggak apa-apa. Berarti kita masukkan ke persamaan 1 yang awal ini. Ya. Jadi 3I1 tambah I3 sama dengan 3. 3I1 ditambah 2,7 sama dengan 3. Maka 3I1 sama dengan 0,3. Oke, pindah ruas. 0,3 bagi 3 sama dengan 0,1 ampere. Ya, di sini cukup paham ya. Nah, kita lanjutkan untuk yang energi dan daya listrik. Oke, untuk energi dan daya listrik. Nah, ini cuma pengembangan saja ya. Nanti cara ngerjakan tetap rangkaian listrik. Jadi untuk energi listrik ya, itu merupakan banyaknya muatan yang digunakan oleh alat listrik. Ya, alat listrik ini bisa berupa setrika, lampu, TV, kulkas, dan berbagai macamnya yang membutuhkan energi listrik tentunya. Yang berada pada tegangan tertentu. Jadi setiap alat-alat listrik itu memiliki batas tegangan tertentu ya. Kalau kalian lihat lampu, di situ ada tertulis 220 volt, maka tegangan maksimum yang dapat diterima oleh lampu itu adalah 220 volt. Jika kurang dari tegangan tersebut, alat tersebut atau lampu tersebut bisa menyala, tapi kurang maksimal, kurang terang. Tetapi jika melebihi kapasitas yang tertuliskan atau melebihi ketentuannya, maka bisa merusak alat listrik tersebut. Nah, untuk energi di sini kita simbolkan dengan huruf W ya. Energi dan usaha itu kan sama ya, satuannya sama yaitu joule. Maka di sini untuk mempermudah kita simbolkan sama saja W. Nah, energi listrik tadi apa? Banyaknya muatan yang berada pada tegangan tertentu. Berarti muatan itu I dikalikan V. V itu tegangan. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa muatan itu merupakan arus listrik dikalikan dengan waktu ya. Nah, sehingga untuk nilai V-nya ini kita substitusikan. Ya, ini kita substitusikan. Nanti didapatkan bahwa untuk energi listrik ya, untuk persamaan pertama adalah W sama dengan VIT ya, VIT ini. Nah, kita dapat untuk persamaan yang pertama. Kemudian, nah ini bisa kita otak-atik rumusnya dengan menggunakan yang namanya hukum Ohm kemarin ya, hukum Ohm ini. Oke, misalkan V-nya kita ubah. V-nya kita ubah ya. V itu sama dengan I kali R. Tinggal V-nya ganti I kali R, maka didapatkan W sama dengan I kali R kali I kali T. I-nya double, maka I-nya kuadrat ya. Jadi W sama dengan I kuadrat dikalikan R dikalikan T. Ini persamaan kedua untuk energi. Nah, misal kalau I-nya yang diganti, berarti itu sama dengan apa? Dalam hukum Ohm, V per R ya. Jadi kita masukkan ke rumus yang pertama tadi, W sama dengan V dikalikan V per R kali T. V-nya double berarti kuadrat, jadi V kuadrat per R dikalikan T. Ini adalah rumus yang ketiga. Nah, kita pakai nanti tergantung bagaimana soalnya. Nah, kemudian untuk daya listrik. Daya itu merupakan laju kerja atau laju transfer energi persatuan waktu. Nah, jadi energi persatuan waktu. Daya sendiri itu disimbolkan dengan huruf P ya. Dari bahasa Inggris, daya itu bahasa Inggrisnya adalah power. Power ya. Jadi P sama dengan W per T ya. Laju kerja per waktu. Nah, ini rumusnya juga ada 3 lagi. Nah, jadi tadi kan untuk energi itu kan ada 3 rumus, jadi kita juga sama gunakan 3 rumus, kita masukkan satu-satu. Untuk keadaan yang pertama, untuk W itu kan W sama dengan V kali I kali T. Jika kita masukkan, oke, V
V kali I kali T per T ya. Kalau per T, T-nya bisa hilang, maka untuk persamaan yang pertama itu P sama dengan V kali I. Kemudian kalau yang W-nya I kuadrat kalikan R kali T, maka otomatis T-nya juga hilang kan yang bawah. Maka untuk dayanya P sama dengan I kuadrat dikalikan R. Untuk yang ketiga, nah ini sama, P-nya juga hilang, jadi cuma tinggal V kuadrat dikalikan R. Dua, ini ketiga. Nah untuk P itu daya listrik, satuannya watt atau bisa ditulis dengan W saja. I itu kuat arus listrik, satuannya A. R hambatan, kemudian V itu tegangan. Nah kemudian untuk contoh soalnya ya, untuk contoh soalnya misalkan di sini ada daya, diketahui daya yang ditanyakan mas saya, daya yang terdisipasi, jadi daya pada suatu tempat tertentu ya pada hambatan 2 ohm. Berarti daya yang di sini aja pada 2 ohm, pada maksudnya yang ini aja lah. Daya pada 2 ohm itu berapa? Nah sama, kita harus tentukan dulu arah arusnya dulu. Oke, kita tentukan arah arusnya dulu. Ingat kutub positif ya. Dari kutub positif berarti dari ini. Jadi ini naik ke sini. Bentar. Oke, satu ya. Kemudian yang sini. Oke. Nah, yang penting minimal ada satu yang sama dengan arusnya. Kita arusnya ke sini. Otomatis nanti oke, ini kan positif ya. Berarti ini pasti ke bawah. Oke, berarti kita lanjutkan saja. Berarti ini ke sini ya. Nanti kesebar. Ini juga akan menyebar. Kita tuliskan lagi misalkan I1. Ini I2. Ini I3. Oke. Kemudian arah loopnya usahakan searah dengan arah arus, usahakan ya. Kalau berbeda nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Ini juga seperti ini. Oke, sekarang kita kerjakan dulu loop 1. Loop 1 yang sebelah kiri ini ya. Oke. Biar mudah, saya beri bantuan ini. Jadi A, B, C, D, E, F. Maka loop 1 saya gambarkan dulu dari A, D, E, B, A lagi ya. Oke. Untuk dari A ya, dari A ke D, arahnya sama ya dengan arusnya. Kemudian lihat ketemunya kutub positif atau negatif. Negatif berarti kita masukkan nilai 8 negatif, min 8. Kemudian ini arus, kemudian turun ke bawah, ketemunya tegangannya berapa ini? 4 volt, tapi kutubnya negatif, berarti ini juga negatif 4. Kemudian ternyata ketemu dengan hambatan. Kalau ketemu hambatan harus teruskan arusnya ya. Arusnya yang bekerja ini apa? I3 ya. I3 arahnya sama enggak dengan arah loop? Sama, berarti ini positif ya. Positif. I3 dikalikan 2 sama dengan 0 ya. Maka di sini 2. I3 sama dengan ini pindah ruas jadi 12. Maka I3 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Oke, berarti di sini arusnya I3-nya itu 6 ampere. Nah, yang ditanyakan daya pada hambatan 2 ohm. Nah, daya tadi apa? Ada 3 rumus ya. Oke. R kan diketahui, berarti otomatis kita pakai persamaan 2 atau 3. Yang memungkinkan adalah persamaan yang kedua, karena kita sudah mengetahui arus yang bekerja pada hambatan tersebut. Berarti pakai P sama dengan
I kuadrat dikalikan R ya. Jadi P sama dengan I kuadrat dikalikan R. I nya 6 kuadrat dikalikan hambatannya 2. 6 kuadrat 36 dikalikan 2 sama dengan 72. Satuannya buat ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.